Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Febriansa, selaku moderator yang memandu diskusi pada hari ini gitu kan ya. Adapun bersama dengan teman saya, yang pertama ada Muhammad Tian Agustin, yang kedua ada Mia Sarolina, dan yang ketiga ada Alivia Rupita dan Dewi. Oke, di pertemuan diskusi kali ini kita membahas sebuah buku ya, yang berjudul dengan Handbook of Non-Ferrous Metal Powder Technologies and Application. Di sini referensinya kita itu memakai yang tadi tuh Handbook of Non-Ferrous Metal Powder Technology and Application, dengan penulis ini Oleg D. Neikov DKK dengan kawan-kawan gitu maksudnya. Lalu kita langsung ke bagian pembahasan diskusi pada hari ini aja gitu. Lalu apa sih dari teman-teman yang tahu gitu tuh tentang logam non ferro ini? Mungkin dari yang pertama dari Rian Agustin. Silakan Rian Agustin. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara pengolahan logam non-ferro, di mana logam besi atau non-ferro ini ditambang dalam bentuk biji-bijian. Akan tetapi, tidak dalam murni, melainkan bercampur dengan unsur-unsur lain. Pada umumnya, biji-biji logam itu terdiri dari logam dengan batu-batuan kapur atau pasir, yang secara kimia terikat dengan oksigen, belerang, serta karbon dioksida. Secara umum, pengolahan untuk memperoleh suatu logam non-ferro, yaitu ada di sini terdapat proses biji logam, di mana biji-biji logam yang diperoleh dari hasil penambangan terlebih dahulu dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian pecahan-pecahan tersebut digiling halus untuk selanjutnya dicampur dengan minyak dan air diaduk hingga antara minyak dan air tercampur dengan baik. Kemudian ditenangkan. Selanjutnya ada proses kering atau pirometalurgi, di mana biji logam yang sudah diproses menjadi logam oksid dimasukkan ke dalam dapur api untuk mereduksi oksigennya dalam suatu proses dioksidasi dalam dapur tersebut. Selanjutnya ada proses basah atau hidrometalurgi, di mana proses ini sering juga dikatakan sebagai elektrometalurgi. Dalam proses ini, dengan oksid ditenangkan dalam larutan, sulfat atau alkali, melalui saringan. Kemudian ada proses keramik, di mana logam yang bertitik lebur tinggi seperti wolfram dan molybdenium tidak dapat diproses dengan kering maupun basah, melainkan dengan proses keramik. Lanjut ada pembuatan logam non-ferro, di mana di sini terbagi menjadi 4, yaitu pembuatan aluminium, pembuatan magnesium, pembuatan tembaga, dan pembuatan timah hitam. Mungkin dari saya cukup untuk penjelasan mengenai cara pengolahan logam non-ferro. Oke, terima kasih Rian Agustin yang sudah menjelaskan apa itu pengertiannya, apa itu caranya juga gitu. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Alivia Rukmicar dari Dewi. Mungkin bisa dijelaskan itu apa pengertian dari logam non ferro menurut Alivia Chandra Rukmi gitu. Ya, baik. Terima kasih moderator. Ya, di sini logam non-ferro itu kan memiliki pengertian yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Kurang lebih 20% dari logam yang diolah menjadi produk industri merupakan logam bukan besi. Di Indonesia sendiri merupakan negara penghasil logam bukan besi yang meliputi timah putih, tembaga, nikel, dan juga aluminium. Dalam keadaan murninya, logam bukan besi memiliki sifat yang sangat baik, namun untuk meningkatkan kekuatannya umumnya dicampur dengan logam lain membentuk paduan. Selanjutnya, dalam metode produksi bubuk
atau logam non besi itu sangat beraneka ragam dan juga banyak sekali ya. Terus teknik-tekniknya ini memungkinkan pembuatan spektrum logam yang luas sehingga bubuk atau logam ditujukan untuk memenuhi persyaratan di berbagai aplikasi. Selanjutnya berbagai produksi dari bubuk atau logam juga merupakan proses yang memungkinkan kontrol yang tepat dari komposisi kimia dan juga karakteristik fisik bubuk dengan atribut yang ditentukan untuk aplikasi tersebut. Hubungannya juga antara pengiriman dengan logam non besi dan juga atau besi itu sekitar 1 menjadi 4. Tetapi dalam nilai pasar seperti aluminium, perak, dan seng, semuanya mendekati nilai besi bubuk. Selanjutnya boleh dikebawahin tidak? Di bagian gambar 1.1. Atas lagi. Di bawah, di basic method of powder, masih di bagian introduction. Ya, lanjut aja. Selanjutnya dari bubuk logam besi atau logam non besi ini diproduksi secara mekanis, terus metode kimia dan juga elektrokimia terbagi menjadi 3, di mana mekanis metode terdiri dari kelompok disintegrasi, padatan, dan atomisasi lelehan. Disintegrasi logam padat dan juga paduan dilakukan dengan pemesinan penggilingan di pabrik tumbukan, terus lanjut bola, getaran, dan juga pabrik edge runner. Selanjutnya metode kimia juga umum terdiri dari metode reduksi, presipitasi, dan juga solusi. Dan juga satu lagi dari metode elektrolitik meliputi elektrolisis larutan berair, proses sementasi, dan juga elektrolisis lelehan. Seperti pada gambar 1.1 di sini menunjukkan harga dalam satuan dolar itu per kilonya, per kilo untuk logamnya. Selanjutnya ada juga volumenya dalam satuan T per tahun, dan juga total nilai pasar dalam satuan skala log dalam dolar jutaan. Selanjutnya yang terakhir itu dari penguapan metode kondensasi merupakan proses fisik kimia yang juga salah satu metode dasar untuk produksi ultrafin atau submikron yang berukuran nano bubuk digunakan dalam miniaturisasi canggih dan juga nanoteknologi dalam metalurgi serbuk, cetakan injeksi bubuk tersebut, dan pembuatan dalam fungsi PM bahan. Mungkin segitu saja dari saya, moderator. Oke, terima kasih Livia Rukmi Chandra Dewi sudah memaparkan gitu pengertiannya, apa cara-caranya, mungkin bisa menjelaskan apa gitu yang dimaksud logam non ferro itu. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat umum logam non besi atau biasa disebut dengan logam non ferro. Nah, kebanyakan logam bukan besi ini tahan terhadap korosi atau tahan terhadap air atau kelembaban. Misalnya pada zat magnesium ini tahan terhadap korosi dalam lingkungan udara yang biasa. Akan tetapi, zat magnesium ini di dalam air laut, ketahanan terhadap korosinya di bawah ketahanan seperti baja biasanya. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin berat suatu logam non-besi, maka makin baik daya tahannya terhadap korosi, dan salah satu sifat atau ciri khas logam bukan besi adalah berat jenisnya.
Pemilihan paduan tertentu ini tergantung pada banyak hal, antara lain ada kekuatan, kemudahan dalam pemberian bentuk, berat jenis, harga bahan baku, upah pembuatan, dan penampilannya. Warna asli dari logam bukan besi ini yaitu kuning, abu-abu, perak, dan lain sebagainya. Termasuk teknik pewarnaan seperti ada tuh anodisasi pada aluminium yang dapat menambah nilai estetika logam-logam tersebut. Nah, pada umumnya logam non-besi mempunyai daya hantar listrik lebih baik dibandingkan dengan besi. Sebagai contohnya itu tembaga. Tembaga ini mempunyai daya hantar listrik 5,3 kali lebih baik dibandingkan besi biasa, sedangkan pada aluminium 3,2 kali lebih baik. Demikian juga halnya dengan titik cair. Titik cair logam bukan besi ini berkisar antara di suhu 327 derajat Celcius sampai dengan 1800 derajat Celcius. Namun untuk penuangannya sendiri biasanya suhunya itu dinaikkan antara 200 derajat Celcius sampai dengan 315 derajat Celcius di atas suhu titik cairnya. Nah, ada juga nih, logam bukan besi itu agak sulit untuk dilas, sedangkan kemampuan terhadap pengecoran, pemesinan, dan pembentukan berbeda-beda. Misalnya, ada logam yang dapat mengalami pembentukan dengan pengerjaan dingin, namun ada pula yang tidak mungkin untuk dibentuk dalam keadaan dingin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Maya Saralina telah menjelaskan apa itu logam non-ferro. Baiklah, saya simpulkan gitu ya. Logam non-ferro atau yang disebut non-ferrous metal ini adalah jenis logam yang secara kimiawi gitu tidak memiliki unsur besi atau ferro, Fe. Oleh karena itu logam jenis ini disebut sebagai logam besi non-ferro. Logam non-ferro ini juga terdapat berbagai jenis masing-masing itu, memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam-logam yang lain-lainnya gitu. Keberagaman sifat dan karakteristik dari logam non-ferro ini memungkinkan pemakaian secara luas. Non-ferro dapat digunakan secara murni ataupun dipadukan antara logam non-ferro. Bahkan dengan logam ferro untuk mendapatkan suatu sifat yang baru berbeda dari sifat asalnya. Logam non-ferro adalah unsur kimia yang punya sifat-sifat tertentu, yaitu elastis, karet, yang kedua cair, dan juga tidak dapat menghantarkan arus listrik gitu. Bahan ini isolasi, peka terhadap api, tidak dapat terbakar, dan juga mudah pecah. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada diskusi pertemuan ini tentang logam non-ferro. Jika ada kekurangan maupun kesalahan maupun tidak sengaja, maka saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.